Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas RD. Kali ini di video ini kita akan mensimulasikan rangkaian sensor DHT dan sensor ultrasonik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaria Fadila dengan NIM 123430065. Perkenalkan, nama saya Karolina Nurmata dengan NIM 123430116. Dan saya Rehan Sevanko dengan NIM 123430114. Halo teman-teman semua, jadi sebelum kita masuk ke video rangkaian dan simulasi, kita akan bahas singkat yuk tentang sensor DHT dan ultrasonik. DHT itu merupakan digital humidity and temperature. Jadi fungsinya itu untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan pada udara. Nah, untuk pengaplikasiannya di dunia sehari-hari, itu bisa kita lihat pada AC pintar, alat pengukur suhu ruangan, kulkas pintar, dan lain-lain yang mendeteksi kelembapan dan suhu udara. Nah, selanjutnya untuk ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi jarak. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen buat rangkaian untuk mendeteksi sesuatu menggunakan jarak, bisa banget pakai sensor ini. Nah, aplikasi di dunia nyatanya adalah pada alat tangki pengisi air. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan untuk pendeteksi banjir juga loh teman-teman. Jadi, kalau misalnya banjirnya udah naik, udah tinggi, alarmnya bakal berbunyi. Nah, itu merupakan salah satu pemanfaatan lain dari sensor ultrasonik ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melihat video simulasi dan rangkaian dari kedua sensor ini. Yuk disimak teman-teman. Happy watching, bye-bye. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membuat rangkaian menggunakan sensor DHT. Nah, sensor DHT yang kita gunakan adalah sensor DHT 22 ya teman-teman. Nah, terus kita pakai LCD juga untuk menuliskan output suhunya berapa dan kelembapannya berapa. Dan selanjutnya kita akan menggunakan Arduino dan breadboard untuk menyambungkan rangkaiannya. Nah, untuk langkah pertama kita sambungkan dulu kabel-kabel jumpernya ke sensor DHT-nya dulu. Untuk kabel jumpernya kita pakai kabel male to male ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang dulu ya teman-teman kabelnya ke Arduino 5V dan ke ground. Untuk ground itu warna biru, kita masukin ke minus, dan untuk 5V-nya kita masukin ke plus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang dari sensornya itu VCC ke plus. Yang warna ungu itu groundnya kita masukin ke minus. Nah, terus kabel yang tersisa itu untuk pin yang di tengah. Nah, sebenarnya untuk pin itu bisa mana aja, namun di sini kita memakai digital pin nomor 2. Jadi, nanti untuk di Arduino-nya kita pakai di pin nomor 2. Untuk sensornya kita udah selesai ya teman-teman. Jadi kita ngerangkai untuk yang di LCD-nya. Seperti biasa kita masukin dulu ya jumper-jumpernya. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nah, yang paling atas itu ground. Kita sambungkan ke minus. Nah, untuk warna hijau toskanya itu kita taruh di plus. Nah, untuk warna putih itu SDA, jadi kita taruh di Arduino di A4. Terus untuk yang hitam di A5. Nah, udah selesai. Jadi gini teman-teman tampilan rangkaiannya.
Jadi langsung kita masukin codingannya aja. Ini kita udah coding sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukin. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Nah, jadi sensor udah ngebaca suhu ruangannya berapa. Di LCD itu udah kebaca 31,50 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi di ruangan itu lumayan panas ya. Kita lihat perbedaan di luar. Nah, ini kondisinya malam hari ya teman-teman, tuh dilihat di luar ruangan, tapi sensornya membaca suhu dan kelembapannya itu lebih rendah dari di dalam ruangan. Suhu membaca 29 derajat. Oke, jadi itu dia rangkaian dan simulasi untuk sensor DHT. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan dan merangkai menggunakan sensor ultrasonik. Nah, di sini ada alat-alatnya, ada sensor, ada Arduino, ada kabel USB, ada LCD, ada breadboard, dan ada jumper. Oke, langsung saja kita langsung rangkai. Yang pertama-tama kita langsung colok aja kabel jumpernya sekali dua di Arduino. Nah, yang biru itu 5V dan yang kuning itu di ground. Nah, yang biru langsung aja kita colok ke breadboard itu di kutub positif, dan yang kuning di negatif. Nah, ini udah mengalir ya teman-teman. Yang plus ini 5V dan yang minus itu ground. Nah, selanjutnya kita mau colok kabelnya dari LCD-nya. Semua jumpernya biar gampang. Kita taruh ini juga batu PCC buat SDA sama SCL. Ini kalau kalian masang juga pelan-pelan. Masangnya ini pelan-pelan ya teman-teman, soalnya pinnya itu gampang patah. Taruh di sini. Taruh di ini VCC, terus VCC itu yang hijau taruh di plus, terus yang hitam itu ground taruh di minus. Selanjutnya di SDA sama SCL-nya kita taruh di Arduino di pin A4 dan A5. Maaf, balik SDA-nya di sini. Nah, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Yang coklat itu SDA-nya di A4 dan SCL-nya di A5. Nah, sudah tersambung, artinya ini. Oke, udah selesai yang untuk LCD. Selanjutnya kita akan merangkai dari sensor ultrasoniknya. Karena kalau kita pasang dari langsung ke Arduino-nya bakal agak susah masuk ke sini. Lihat, ini kayak gini tuh susah. Karena dia rapat banget. Nah, udah dipasang. Yang putih itu ground seperti biasa, taruh di minus. Yang warna terus yang biru itu VCC kita taruh di plus. Nah, taruh di mana aja nggak apa-apa, yang penting sejajar. Nah, dan yang abu-abu. Jadi yang abu-abu itu ekonya teman-teman atau SDA. Dan untuk triggernya itu di SCL yang di hitam. Ininya kita sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, saya naruh pin triggernya aja, cuman codingannya ini kita taruh triggernya itu di 7 dan ekopinnya di 6. 5, 4, 3, 2, 1 juga nggak masalah. Tapi karena ya kita codingnya situ ya kita taruh situ. Triggernya itu warna hitam, kita taruh di. Nah, jadi kita nyolokin di Arduino-nya itu sesuai codingan tadi ya teman-teman. Yang hitam di 6 dan yang triggernya tadi di 7. Sudah. Oke, ini rangkaiannya udah jadi ya teman-teman. Jadi langsung kita tes aja, langsung kita colokin ke laptop untuk menguji benar atau tidak rangkaian dan codingannya. Sudah di verify, kita upload. Nah, ini lagi proses upload ya teman-teman. Apakah bisa? Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Jadi jarak objek udah kedeteksi. Nah, jadi kita akan menguji coba pada kotak. Nah, kotak ini apabila didekatkan ke sensor itu berjarak 3 cm ya teman-teman. Itu bisa dilihat di layar LCD-nya. Kalau misalnya dijauhin jadi menjauh, jadi sekitar 8-7 meter.
Nah, ini udah jauh banget ya teman-teman, sekitar 30-29. Deket lagi. Nah, kalau didekatkan Nah, lagi 3 itu cm sampai mengecil 4 ya cm. jaraknya Sudah. 4 cm. Terima